Ngaso Ngariung Sore. Oke, Opung. Nah ini yang terakhir klarifikasi terakhir nih. Opung kemarin juga dikatakan di tempatnya Bang Karni Ilyas, halo Bang Karni senior kita, kapan-kapan dong di sini dong. Iya. Forum-forum lansia ini Bang Karni. Terutama bicara soal polisi. Iya, macam-macam. Nih kalau Bang Karni kesini boleh deh studio ngerokok. Iya. Iya, sambil ngerokok boleh Bang Karni. Batuk-batuk juga boleh Bang. Satu lagi, Opung Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Yeah. Lord Acton, bangsawan Inggris. Kita lihat dulu sih. Kalau mirip banget ya. Ada yang kurang. Kalau Bang Rizal manggil Opung Panda tadi Pan. Kalau Bang Karni manggil Panda gimana? Pan. Jadi kan waktu itu kita balap-balapan ya waktu itu ya. Ah, ini Panda udah duluan di hotel saya, seolah-olah dia berkunjung ke situ tuh. Sialan. Nah, ini kembali ke endorsement Jokowi nih. Tadi kan kemarin kita udah bahas juga evolusi endorsement Jokowi di Rakernas Projo. Presiden bilang yang Rakernas Projo di Borobudur, Presiden bilang mungkin yang kita dukung ada di sini. Nah, di situ ada Mas Ganjar. Kemudian beralih, orang udah sur kan. Kemudian beralih di HUT Golkar, Presiden bilang bahwa ini sepertinya orang udah Pak Erlangga semua. Nah, mungkin yang terbaik yang ini, kata Pak Presiden. Berevolusi, udah sur pula kan. Berevolusi lagi lah. Di HUT Perindo, Presiden bilang, kali ini gilirannya Pak Prabowo. Kemarin di acara GBK bilang lagi. Opung yang disebut. Opung Pandan. Keriput dan rambut putih ya kan. Nah. Dan gak suka di tempat AC. Iya, oke lah, kita udah selesai bicara Presiden bikin sur semua orang lah untuk jadi calon presiden. Tapi Opung clear bilang bahwa Presiden ternyata punya preferensi dua untuk calon wakil presiden. Satu namanya Erick Thohir, dua namanya Sandiaga Uno. Coba cerita. Itu karena aku tanya dia, Jokowi. Gimana ceritanya Opung? Aku tanya, dia bilang dua itu. Nah sekarang dengan ditunjuk Erik jadi ketua panitia perkawinan putranya, ya udah signal lah itu, ini rupanya pilihannya gitu loh. Kalau Sandiaga Uno ada ceritanya kan, waktu beliau mau jadi calon gubernur, pasti Bang Panda tahu. Kan dia paling sur sama Sandiaga Uno. Iya. Akhirnya ketemu mereka. Tapi dia mau jadi wakil. Sandiaga siapa ini orang kan? Oh dulu waktu 2012. Iya. Masa gue yang wakil. Habis gitu setiap kali dikontak sama Jokowi, Sandiaga Uno menghilang. Gak bisa dikontak. Sampai waktu Presiden Jokowi jadi presiden, diundang kan. Ini dendam pribadi lagi Bang. Diundang, salaman lah semua. Begitu sampai Sandiaga Uno tanya, Bang Sandi, susah ya kontak. Anda ketawa itu semua orang HIPMI itu yang tahu. Dan orang tahu ceritanya. Orang tahu ceritanya. Ketawa itu dendam politik itu tadi. Iya. Ya, kalau enggak Mas Sandi ini udah jadi wakil saya dulu nih. Iya, udah jadi gubernur DKI Jakarta karena 2014 presiden jadi Pak gubernur susah dikontak ya kan. Iya. Nah itu ceritanya gimana Pung sampai kemudian Pak Jokowi punya dua preferensi untuk calon wakil presiden. Tipikal agak sama nih dua orang ini kan. Tapi itu kan luar Jawa, muda pengusaha. Sebelumnya kan cerita panjang. Nah, kasih dulu cerita dong. Itu tadi dua itu yang dianggap Jokowi representatif jadi wapres, siapapun presidennya. Nah terakhir 4 hari yang lalu saya dengar ketua panitia langsung aku tangkap. Oh ini rupanya signalnya. Itu aja. Kenapa Presiden menurut Opung jatuh hati dengan dua orang ini, Pung? Nanti kita tanya lagi dia. Tapi analisa Opung. Kalau tanya ke Bang Rizal pasti ada hubungannya sama oligarki. Iya, coba dengar dulu ya, aku nggak mau ikut lata-lata oligarki ini. Jadi hebat betul ini oligarki. Kita yang bikin hebat dia gitu loh. Nggak tahu beko-beko bulan politik. Iya. Nggak kembali ke dua nama ini gimana Pung ceritanya? Nggak. Loh itu dua nama itu. Dua nama itu dianggap dia representatif siapapun nanti calon presidennya. Ini kan menarik, belum ada dalam percaturan politik presiden yang mau menyelesaikan ya,
ikut-ikut begini nggak ada. Kalau nggak power, dia rasa powerful, nggak ada kayak begini. Dibahas. Tapi kan ada tuduhan kayak gini juga, Opung. Presiden Jokowi memastikan penerusnya agar masalah-masalahnya selama 10 tahun bahkan sebelum-sebelumnya gitu itu tidak terbongkar setelah ada presiden yang baru gitu. Itu naluri biasa dong, itu normal itu. Siapapun itu akan mau safe gitu loh. Termasuk keberlanjutan ya. Iya pembangunan. dong. Berarti banyak masalah berarti. Seperti yang enggak, itu pemahaman kau gitu. Enggak, ini isu kawan-kawannya Bang R ini. Opung. Kalau pikiran negatif ada aja gitu loh. Iya. Kawan-kawan Bang RR kan gitu kampanyenya semuanya tuh. Apakah presiden ini kalau kita lihat misalnya ya endorsement demi endorsement termasuk clear 2 nama tadi calon wakil presiden yang dikatakan kepada Opung Panda itu kapan tuh dikatakan sama Opung? Lama berapa bulan yang lalu. Ya beberapa bulan ini kan sebentar ini iya kan? Lu kapan terakhir ketemu presiden? Oh udah lama banget ya. Berapa bulan yang lalu. Sama juga dia. Nah, siapa namanya Opung? Apakah presiden itu memang hanya mengendorse saja, Mas Bambang, di depan forum supaya sur gitu ya? Atau dia lakukan juga gerakan-gerakan untuk mengatur dan mendesain meskipun tadi dengan kekuatan politik yang lagi prima-primanya seperti kata Opung. Gak nyampe ke situ lah. Hah? Sampai dia ngatur, dia ngapain, apa itu nggak nyampe lah. Terus apa? Terus ya ilmunya juga nggak nyampe ke situ gitu loh. Untuk dia memainkan satu orkestra atau memainkan atau power play untuk mengapa nggak sampai lah. Nah, ini Kalau menurut saya yang sampai, menurut saya jago. Dia menurut saya jeniusnya Presiden Jokowi ini adalah memanfaatkan orang-orang pinter dan orang-orang powerful. Iya. Bahkan orang seperti Bang Rizal Ramli kan dimanfaatin juga. Iya. Ompung Panda Dan dimanfaatin. Bang RR mengakui bahwa saya Iya. dipakai. Iya, mengakui kan. Sudah nggak lagi. Iya. Jadi menurut saya itu ilmu utamanya ya, bahwa dia bisa. Tapi kan leadership itu seperti itu. Betul. Bagaimana menginfluence ya. Dan menurut saya memang kehebatan dari Jokowi ini juga dia tahu orang itu perlu harapan supaya bisa diatur. Kalau dia kehilangan harapannya, nothing tulus, bahaya orang itu. Apalagi kalau dia punya power. Jadi semua orang yang powerful ini selalu diberi oleh Presiden Jokowi ini harapan. Ketemu Prabowo, nah ini kan giliran. Supaya Prabowo nggak berontak. Ya kan? Ketemu ini relawan-relawan ketemu. Nah ini kan pendukung Ganjar semua banyak kan. Nah udah kasih sinyal rambut putih. Itu kan harapan. Ya, tapi dia bisa ngeles karena ditambahin dengan berkerut, ya kan? Ini beda. Kau tadi mengatakan supaya tidak berontak. Kalau aku melihat supaya happy aja. Gak sampai ke tingkat gitu loh. Kalau menurut saya emang mau berontak apa? Loh kalau kita lihat Prabowo sebelumnya kan bisa. Loh faktanya dia sekarang bisa. Ya, karena dikasih harapan kan menjadi Menteri Pertahanan, kemudian dia kasih harapan lagi. Nanti giliran jatahnya. Iya gilirannya. Nanti setelah Mas ini Prabowo. jatahnya Pak Prabowo. Iya kan? itu kayak sih suara Bang Surya. Jadi dia nggak akan meninggalkan Jokowi. Kalau nggak kan udah mikir siapa? Bayangin sekarang kan kita tahu semua. Ini berapa jenderal dan pimpinan jenderal udah mikir. Wah kalau Prabowo nanti September declare kan dia harus mundur. Wah ini jenderal-jenderal yang mau pensiun atau yang masih aktif ini juga udah mulai bilang ya nanti kan udah ikut saya nanti bulan September tahun depan bisa jadi Menhan. Ya tapi begini Mas Bambang, ini yang berkali-kali Opung bilang, bahkan Pak Jokowi juga sempat eksplisit bilang bahwa saya 2 kali menang di Solo, menang gubernur sekali, menang presiden 2 kali, menang. Mohon maaf ya Pak Prabowo. Ya, mohon maaf Pak Prabowo. Sebagai pemain bagus gitu. Tapi apakah sebagai pelatih gitu, sebagai kingmaker, Pak Jokowi ini ujiannya belum banyak gitu. Loh kalau menurut saya kehebatannya Jokowi itu adalah sebagai kingmaker, siapapun yang jadi king, terpilih akan king, akan merasa itu berkat Jokowi. Itu kan yang begini ya, kalau dalam namanya pilpres atau pemilihan itu kan
persaingan antara continuity, kesinambungan dengan perubahan. Change. Ya kan. Sekarang ini kan antara lain 20% gitu. Ini termasuk oligarki kan juga nggak suka ada perubahan karena itu modalnya bisa keluar gede lagi. Benar kan Bang Rizal kan? Pasti kecenderungan dari oligarki itu pengen kalau bisa ada continuity, mereka bisa plan, mereka bisa segala macam. Dan sekarang itu yang diberikan harapan pada oligarki oleh Jokowi juga adalah udah kamu nggak usah macam-macam. Ini saya kasih harapan. Jadi dia semuanya tuh dikasih harapan. Ya, misalnya kita contohkan di kasus Ahok gitu misalnya. Ya ini kan Pak Jokowi disinyalir sebagai kingmakernya dan kalah gitu. Dan mengendorse Bahkan. Ya kan, memang di anak mantunya menang gitu, tapi outside the family kan rekornya sekali kelihatan dan kalah tuh. Iya. Ya kan. Meskipun kita tahu yang lain juga banyak gitu kan yang tidak terlalu kentara ya. Iya kentara, tapi kalau Bu Mega kan sebagai pemain biasa-biasa aja bahkan kalah terus gitu ya dalam pertarungan, tapi sebagai kingmaker ini teruji gitu. Oke. Iya kan? Itu contoh kalau itu nggak pas itu. Dia menjadi kingmakers untuk Ahok kau bilang. Nggak ada, nothing to do, nggak ada dicampur urusan Ahok. Mau jadikan Ahok segala macam Ahok. Nggak nyampe kemampuan dia ke permainan itu gitu loh. Jadi konklusimu tuh salah. Ya silakan Opung. Oh enggak, udah itu aja. Apa salahnya gitu loh? Kan ini pemahaman publik Opung. Cerita soal 212. Cerita soal 212, Bung. Gini, Anda tuh seolah-olah nganggap Pak Jokowi itu orang yang punya long term planning. Enggak, dia ini orang yang situasional. Pragmatis saja. Pragmatis. Cerita soal peristiwa 212 dan Pak Jokowi, Bung. Kasih dulu cerita. Ya contohnya waktu Itu kan ngadepin demo 212 bagaimana Pak Jokowi menghadapi. Itu yang dia pakai payung. Coba Opung kan dapat cerita A1 tuh katanya di belakang layar. Cerita satu. Iya bukan cerita. Itu 212. Nah, feeling dia menurut pengakuan dia ke saya, dia mau ke situ. Ya kan, tapi Gatot Panglima mengatakan jangan. Bahaya. Tito Kapolri mengatakan jangan, itu bahaya. Gitu loh. Dia masih dalam keraguan mau terus ke sana, ke lapangan, ke podium itu atau Monas. sembahyang di masjid yang depan istana. Gitu loh. Nah, lagi dalam keraguan tuh Lukman datang, Menteri Agama. Menteri Agama datang, Lukman. Nah, ini Menteri Agama kita datang. Gimana, Pak Lukman? Saya ke sana apa tidak? Oh, Bapak ke sana. Kesana tuh ke lapangan. Kenapa? Itu kan anti Ahok, bukan anti Bapak. Ayo, kalau begitu Menteri Agama kita bilang ke sana, dia anulirlah pendapat Kapolri, dia anulirlah pendapat Panglima. Sekejap, enggak dianggap lagi tuh. Dia jalan ke sana. Gitu loh. Memang waktu Jokowi cerita ke saya itu, saya bilang, saya bukan membesarkan hati dia, menangkap pemahaman aku aja. Itu the hands of God gitu loh. Itu campur tangan Tuhan terhadap keinginan dia untuk mau ikut bergabung. Dan itulah itu kan contoh, ya itu tadi. Ya. Seketika bukan di Fleksibilitas ya. Adaptifnya Pak Jokowi ya. Adaptif terhadap lingkungan yang ada saat itu menghadapi Oke. krisis, bukan sesuatu yang direncanakan dengan termasuk seperti Pak SBY lah. Kalau Pak itu kan kontranya Pak SBY itu semuanya mau direncanakan pakai paper, pakai segala macam. Kata Bang Rizal papernya agak panjang tuh Pak SBY. Nah, coba Bang. 212. Sama. Jadi kalau kita ketemu kita bisa Cross ya. mana yang cocok apa enggak. Tapi suatu hari sebelum setelah 4-1 sekian 4-11 ya. 4-11 2 minggu kemudian dia panggil, Mas Rizal, saya mau nanya, benar nggak nih 212 bakal gede? Menjelang 212 deh. Dan yang kedua, benar nggak duit paling banyak yang nyumbang nih SBY? Mas dengar dari mana SBY? Ya dari si ini, dari si itu, laporan Intel. Pokoknya 212 yang gerakin SBY. Mas, saya kenal SBY Mas. Mohon maaf dia tuh orangnya pelit.
Kalau 10 miliar oke lah, ya kan? Kalau 20 miliar oke lah. Lebih dari itu no way. Ya, yang terjadi Mas, ini umat Islam di mana-mana merasa dilecehkan oleh omongan Ahok. Mereka saling nyumbang di kotanya, urunan orang kaya minta bantuin nyewa bus, buat apa? Ini betul-betul keinginan rakyat yang sebel. Kok lu kerja lu mau jokin Islam? Gitu. Nah, jadi bukan gara-gara SBY. Bener, enggak, itu laporan palsu semua Mas. Aku bisa tahu lah SBY, ya kan? Berapa sih kemampuan nyumbangnya Pan gitu. Pandai juga tahu, kan pura-pura nggak tahu aja. Senyumnya Bang Pandai ini asik. Langsung ambil mic ya. Jadi foto-foto cerita lu. Ya kan. Akhirnya itulah ceritanya. Benar Opung. Bukan yang dimaksud itu soal Ahok tadi. Oh. Kan Lukman Soal SBY, kan mengatakan Menteri Agama. Mereka itu anti Ahok. Iya. Bukan anti Bapak. Soal SBY? Apa ya? Soal SBY tadi. Ini baru ku dengar. Tapi agak lain ya. Sepakat nggak? Iya baru dengar. Iya. Tapi berarti Pak SBY kemarin yang agak khawatir bahwa pemilu ini gimana Ari? Pak SBY? Ini sudah ada yang berusaha untuk mengintervensi, mencederai demokrasi kita. Batil bukan, jahat bukan. Menginjak-injak hak rakyat bukan. Kasih lu komentar Bang Rizal. Tapi memang selama 7 tahun terakhir kita sebagai bangsa semakin terbelah. Ya karena itu tadi Radikal. radikal. Ini memang dirancang dari awal buat mengalihkan isu, buat betul-betul membuat pendukung Jokowi betul-betul loyal sama dia. Karena mohon maaf, minoritas paling takut kan sama Islam politik, abangan, kemudian nasionalis sempit. Jadi semakin ditakut-takuti dia makin loyal. Jokowi tidak berprestasi pun dia bela terus karena ini anti political Islam. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena sebagian dari Islamophobia ini saya memperkenalkan istilah Islamophobia di Indonesia 3 tahun yang lalu. Islamophobia yang terjadi di Indonesia unik dibandingkan di negara lain. Di negara lain memang orang nggak suka Islam politik gitu loh. Di sini itu berbayar, ya kan? Jadi minoritas dan lain-lain yang nggak suka ini nyumbanglah sama media-media yang sangat Islamophobia. Salah satu itu namanya Ari Coro TV. Bukan Coro, memang Coro kok berbayar kan? Iya kan? Jadi makin lama. Ini harus gue bip yang tadi. Makin lama makin dipecah bangsa ini kita. Jadi suka nggak suka, ya kan? Tetap ini jadi faktor dalam menentukan siapa yang menang dan sebagainya. Nah, Opung gimana Opung? Merasakan kekhawatiran yang sama nggak dengan Pak SBY itu? Jahat bukan? Aku percaya sama Mahfud. Ya, dia ungkapkan, dia buka. Tidak ada alasan untuk fobia. Dia gambarkan bagaimana naik mimbar di Arab aja itu harus pakai license. Di kita bebas. Mau bikin masjid di mana bebas. Ya kan? Padahal di Mesir, di Arab Saudi tidak sembarang orang bikin masjid. Gitu loh. Belum lagi pendidikan penuh. Banyak dijelaskan Mahfud bahwa itu tidak ada itu. Undang-undang pesantren misalnya. Ya, dan macam-macam gitu loh. Dan, itu yang ya. kutangkap. Dan bahkan kalau ditekan malah jadi. Ya. Kalau terlalu ditekan malah jadi kan. Jadi kalau Rizal mengatakan fobia itu pendulum itu. Karena dia udah di bagian Nah, tapi kan sejak zaman Jokowi ini nggak tahu ya, mungkin ini apa yang saya rasakan gitu Bung ya, sebagai rakyat nih ya. Rakyat Minang. Ya di masa Pak Presiden Jokowi dianggap sebagai berjarak dengan kelompok Islam politik, kelompok Islam gitu. Dan dampaknya juga PDI Perjuangan juga dianggap berjarak dengan kelompok Islam. Padahal dulu mungkin nggak jauh, tapi nggak
nggak ini banget ya, nggak Terutama nempel di gitu. era Zulfanli- ketika Pak TK masih hidup ya. Iya. Kita ada Baitul Muslimin. Iya, Bang Musi kan salah satunya kan. Bang Zulfan Liner bahkan pernah cerita di sini ya, Iya. mengadakan apa hati-hati. Yasinan untuk menggalang Bung Karno ya, Iya. Yasinan Bung Karno dulu pada zaman itu ya, ya Di ATI aliansi kebagusan ya. aliansi apa nih? aliansi Tasawuf Independen ATI. Iya. ATI. Nah, Iya ya. iya. Ya. Iya. Gimana Bung? Dulu gimana Pak Taufik? Ya. Bang TK. Apa Jadi approach yang begini berbeda? ya. Ini saya harus bersaksi, menyatakan secara jelas dan tegas, dan saya juga termasuk pendiri daripada partai. Di partai PDI Perjuangan sudah final. Masalah agama, suku, ras itu sudah selesai. Gak ada ini. Satu, bahwa kita dapat imbas, ya, dikatakan simpati kepada PKI, dicelusupi PKI dan apa PKI. Terus terang aja jujur, sejak G30 SPKI meledak dan seterusnya, Soeharto memang memelihara isu PKI. Ada Litsus, ada Laksus, ada bebas lingkungan, ada apa dipelihara. Beda dengan konflik DITI, PRRI Permesta. 5-6 tahun sudah rekonsiliasi bangsa ini sudah lupa. Ada amnesti lagi. Dan ini dipelihara. Jadi nggak heran kita kemudian untuk memelihara itu dipakailah macam-macam istilah. Dikait-kaitkanlah PDI dengan itu. Diapakan dengan itu. Tapi kalau jujur sebenarnya nggak ada lagi itu PKI. Nggak ada lagi itu ini gitu loh. Dihidup-hidupkan supaya ada satu legitimasi. Saya sendiri satu penjara dengan kader-kader PKI di RTM Budi Utomo dengan Taufik Kimas, tempe kader-kadernya itu kuliah. Iya, diskusi apa segala macam. Gimana ini bisa jadi kader Ideolog. Iya, kita masuk Taufik itu masuk karena ketua Gemeni Palembang. Aku masuk karena ketua Gerakan Mahasiswa Bung Karno. Ketemu dengan tahanan-tahanan PKI itu. Gak tahu tempe gitu loh. Tempe gimana Bung? Artinya gak punya kaliber, gak kelas gitu loh. Padahal udah pengurus Jakarta segala macam gitu loh. Begitu, itu. Mantap. Tapi memang ya udah final, tapi karena dianggap memang ya misalnya kayak Saiful Mujani pernah punya research gitu ya, bahwa di Indonesia semua partai itu dalam ekonomi sama, dalam hukum sama, kecuali hubungan negara dan agama gitu misalnya. Ya dianggap PDI lebih nasionalis gitu, ada yang nasionalis religius, ada yang spektrum-spektrumnya macam-macam, dan hari ini ya dengan polarisasi ini PDI dianggap yang paling terkena imbasnya sebagai kelompok yang paling berjarak dari partai yang berjarak dari kelompok Islam. Dan lucunya ini dalam periodisasi di mana PDI Perjuangan berkuasa. Iya, Dulu Harto melakukan propaganda itu untuk melawan PKI ketika dia 30 tahun berkuasa kan Opung. Nah ini justru malah partai ruling party yang kemudian dijadikan dan dianggap menjadi korban propaganda itu. Enggak, untuk apa kita menari di gendang orang? Isu PKI itu bukan mainan kita. Bukan PKI Yang berjarak dengan Islamofobi. Iya, apanya? berjarak. Apalagi dari mana jalan ini kita Islamofobi. Ya kan, kita punya Baitul Muslimin. Ya kan. Saya pikir juga anggota-anggota PDI itu mayoritas Islam itu. Apa kehilangan almarhum Taufik Kimas ya Bang? Bahwa faktor kehilangan itu ada. Cuma mau saya kasih tahu contoh. Tadi yang disinggung-singgung Rizal namanya Komarudin. Dia itu ketua PDI Perjuangan Papua. Papua mayoritas Kristen. Dia Islam. Nggak ada masalah. Dulu ada Widodo di Surabaya. Dia Kristen. Ketua PDI di sana. Jakarta ini sekarang Aming orang Tionghoa. Saya pikir satu-satunya partai di Indonesia ini seperti kami nasionalisnya nggak ada imbangannya. Gitu loh. Ini fakta. Itu. Ketua DPRD Kota Medan itu orang Tionghoa. Gitu loh. Hasim, ketua. Jadi kita soal-soal itu udah nggak ada masalah. Selesai Opung ya. Iya, udah selesai, udah final gitu loh. Jawa Barat dulu ketua kita Rudi Harsa, orang Tionghoa di Bandung.
ketua PD-nya gitu loh. Oke. Bukannya itu yang justru dianggap nggak merepresentasikan kelompok Islam politik gitu. Ya enggak juga, enggak mau saya gambarkan bagaimana kebinekaan itu sudah tumbuh berkembang di PDI Perjuangan. Maka itu banyak orang jadi anggota PDI Perjuangan. Makin tertarik sekarang gitu loh. Apakah kekhawatiran Opung itu dengan sekarang misalnya kemarin kita lihat paling terakhir kan ulang tahun Nasdem Pak Jokowi nggak hadir, tidak memberikan address, batal juga deklarasi koalisi Mas Anies Baswedan ini, kemudian juga banyak hal-hal lain lah. Apakah kekhawatiran Opung itu makin nyata apa enggak mengenai hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya? Udah kita bahas itu. Nggak, ini yang paling ini kan berjalan nih Opung. Iya. Ya saya lihat belum ada perkembangan. Apa negatif atau positif gitu. Cuma saya kasih warning aja. Itu aja. Bahwa janganlah tambah runcing hubungan mereka gitu loh. Lebih akur lah. Lebih baik lah. Itu aja. Oke. Bang Rizal ada ini nggak Bang? Soal Bang Surya dan Pak Jokowi yang di warning sama Opung Panda yang rame juga nih Bang. Saya kira sih memang Surya kan inisiatifnya luar biasa. Awal-awal yang dorong Jokowi kan juga secara partai ya, Surya Paloh ya. Dia gitu-gitu itu bisa baca tren lah. Ya tetapi hubungannya dulu sih dekat sama Mbak Mega, belakangan juga berjarak. Memang juga Surya politisi kelas kakap. Kalau di pidato kan sangat nasionalistik, Saido gitu. Seolah sangat nasionalistik. Prakteknya mah kagak. Ya kan, sangat Saido idealistik. Ya, tapi begitu nunjuk menteri, cari Rensikar. Ya kan, dan sebagainya. Hah? Panda ketawa. Kita kan tahu semua di barang. Dia bisa niru pidatonya. Jangan, Bung Karno aja. Ya kan, dan yang terakhir secara politik dianggap beda lah dalam kasusnya Anies. Ya, dan Jokowi menunjukkan ketidaksenangannya. Ya, ini bagian juga dari personal vendetta-nya Jokowi terhadap Anies. Saya kan kasih contoh, kenapa sih yang dipilih si Heru ya jadi pejabat gubernur di DKI bekas staf Jokowi. Itu supaya dia bisa preteli semua prestasinya Anies Baswedan termasuk soal jalur sepeda dan sebagainya. Jadi vendetta-nya Jokowi ini bersifat sangat highly personalized, sangat deliberate. Ya, sementara yang diperlukan Indonesia bukan kelas cemen gini deh, canggih sih canggih tapi cemen gitu loh. Kita perlu yang lebih hebat bisa menyelesaikan. Nah, ini perkiraan saya akan ada paling enggak 3 kan Nasdem menterinya, 3 mungkin 2 bakal diganti. Yang 1 menunjukkan giginya dengan mimpi siapa? Siskodat yang di mana itu? Hutan Flores. Laskodat. Ya, nunjukin waduh ini orang Nasdem malah nimpa orang Nasdem gitu. Jadi bisa-bisa selamat tuh si Ibu Siti. Tapi yang lain kayaknya Bekas anak buah abang di Menko Maritim tuh Bang ya. betul ikut dia dalam pertukaran swap antara hutan dan lingkungan yang kita rancang dulu dengan Jerman. Nah, poin saya 2-nya memang udah masalah kan. 1 kan udah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ya kan? 1 lagi juga sama lah. Banyak masalah gitu. Nah, bisa jadi akan diganti nih 2 ini. Karena ada mantan pangap yang harus dikasih job gitu loh. Bisa jadi masuk tuh mantan pangap Andika ke dalam sistem. Ya kan? Tapi buat saya sehat. Karena kalau Metro TV lebih kritis, bukan jadi PR-nya yang kuasa doang, malah Indonesia lebih bagus kok. Dulu Surya zaman Soeharto kan kritis. Walaupun dekat bisnis sama Bambang, sama yang lain-lain, dia nunjukin independensinya untuk tetap kritis, prioritas ditutup, Metro, ya kan, juga lumayan kritis, ada kontribusinya buat demokrasi. Hari ini Surya kagak ada kontribusinya buat demokrasi.
Dulu rekrut Dia wartawan cuman- Tempo juga, Bang. Nah, Tempo Waktu di Bredel. Iya, waktu di Bredel. Iya kan? Jadi ada kontribusinya loh Surya Paloh di dalam Oh iya, betul. demokrasi. Harus diakui. Tapi sejak ikut Dan soal aliansi. pluralisme juga dia Nah, oke, Bang. betul. Begitu ikut aliansi buat bela Jokowi, dia bela habis-habisan, yang nggak bener aja dia bela. Ya kan? Nah, jadi menurut saya kalau di reshuffle 2, Metro akan lebih kritis loh. Pan waktu Surya bikin Metro, gue kan banyak bantu ekonominya di situ. Walaupun gue nggak nongol, akhirnya kita serahkan Afiliani kan. Nah, habis itu dia perlu kredit dari Bank Mandiri, ya kan? Mau bikin Metro Tower TV, Metro TV, ya kan? Nah, dia minta ke Mandiri, Edi Nelu datang sama saya, Bang, gimana nih? Ini minta kredit 500-an miliar lebih, hitungannya nggak masuk dari TV nih, pasti nggak nyambung. Gini. Kalau dari bisnis revenue-nya sendiri nggak bakal nyambung. Tapi dia kan beli tanah juga buat ekspansi. 5-10 tahun lagi harga tanahnya pasti naik. Kalau ada apa-apa sita tanahnya. Oh iya Bang, kita kerjain. Dapatlah kredit 500 miliar. Kasih sama Surya Paloh. Dia bikin studio Metro TV yang hebat. Dia 2 floor di situ lebih hebat dari kantornya presiden tuh. Gue ledek-ledek nih. Ya laks banget nih Surya gitu loh. Ya teman kita kan ada gandornya juga Pak, beda sama kita-kita. Ya kan lu sama gua mah gayanya sama. Kalau Surya kan wah baunya wow gitu loh. Tapi kontribusi dia terhadap demokrasi selama zaman Orba itu bagus kok. Dan dia pernah menggugat juga, Bang, waktu di Bredel Prioritas kan ke PT UN. Ke PT UN. Ini 2 saksi hidup ya di Prioritas dan Media Indonesia nih. Waktu Tempo kan. Nah, tapi setelah dia ikut kekuasaan ini, dia memblay kok soal demokrasi. Kerjanya muji-muji doang. Makanya gue diundang Metro TV berapa kali gue kagak mau. Diundang Total gue malah datang. Nah, Kasih dulu Opung. Reshuffle semakin dekat nggak? Reshuffle semakin dekat nggak? Ya sebagai puncak dari apa yang Opung sampaikan kemarin itu. Dendam kekuasaan ini. Ah. Udah jelas semua. Udah. Tapi kalau menurut saya tuh kalau lihat apa yang terjadi selama ini sih dendamnya itu nggak pernah dibayar seperti yang kita duga loh. Biasanya cukup kreatif juga caranya itu. Gimana, Dan Pak? lebih tega dan lebih nyelek. Gimana? Kasih dulu. Itu istilah Bambang bagus-bagus. Lebih nyelekit. Bawang Jawa ngeri banget tuh. Lebih nyelekit. Iya. Jadi vendetta yang nyelekit. Itu kalau di buku Godfather tuh ada istilahnya itu. Dia bilang vendetta is a dish better served cold. Ya, jadi itu adalah sejenis makanan yang paling nyaman itu disediakan pada sangat dingin. Kasih penutup dulu Itu Opung. Godfather loh itu. Opung menutup Opung. Kasih penutup dulu. Hikmah. Udah apalagi mau Hikmah dan kebijaksanaan. tutup Rizal tadi. Hikmah dan kebijaksanaan. Udah. Tapi ini udah clear kan ini. Clear. Jadi nggak ada. Bukan, itu. Udah clear ya Bang ya. Domba ayam Afrika. ayam Jadi lain Afrika. kali kalau ngundang beliau kita mesti pesen dari ayam. Ayam Afrika. Bukan, aduh, kalian itu terlalu naif. Iya, memang sengaja Opung. Bukan, ini pemain-pemain. Iya. Iya. Kalian 3 terjebak gitu loh. Iya. Kita pun menikmati di Jepang Iya. dari tadi. Kita pun tahu dimainkan tapi aku sur. Oke, BHM ada kalimat terakhir bagaimana memandang Pak Jokowi belakangan ini termasuk endorsement. Iya termasuk- kalau saya sih walaupun oleh abang kita Opung ini dianggap terlalu naif nggak apa-apa lah. Tapi menurut saya, menurut saya itu klien 3 katanya. salah satu menurut saya itulah tadi kehebatannya Presiden Jokowi ini adalah dia bisa menunda efek lemdaknya ini. Itu mainnya menurut saya canggih. Dan itu bukan sesuatu yang menurut saya direncanakan jangka panjang. Adaptif Itu adaptif Permainan, dan instan ya. gitu. Itu kayaknya udah bakat lah gitu ya. Jadi pemain alam lah. Jadi setelah tadi kita 1 jam lebih diskusi, Bang Rizal mengatakan ini manifestasi dari Lemdak. Opung bilang bagaimana Lemdak kau? Ini sebaliknya justru dia Iya, permainkan. dia BHM lebih setuju yang mana? Pemain. Ya, jadi saya merasa dia sadar bahwa masalah Lemdak ini bisa yang normalnya terjadi begitu. Tapi dia bisa memainkan jurusnya ini
yang sulit ditebak. Sehingga efek lemdak itu termitigasi oleh dia. Oke. Obat pengurang rasa lemdak gitu. Ya sangka lah ya, ada sangkanya gitu. Walaupun Bang Rizal nggak setuju ya, karena Bang Rizal melihatnya dari sisi bahwa dia suruh ke kiri itu ke kanan dan sebagainya. Ini satu aspek. Ya. Tapi dengar dulu, ini satu aspek yang positif. Saya coba mau remind aja. Sebelum COVID, kita kan nyaris pecah ini. Kadrun lah, cebong lah, apalah segala macam setelah pemilu kan. Tapi apa yang terjadi? Saat mau COVID, Prabowo berbalik. Dia bergabung dengan Jokowi. Itu punya dampak kepada keutuhan, mempunyai kekuatan tersendiri bangsa ini menghadapi COVID gitu loh. Loh enggak, ini bukan justifikasi. Ini saya mau coba remind aja. Ada snapshot kejadian itu. Gitu. Opung, kalau Ganjar versus Anies di 2024, Kadrun versus Cebong lanjut lagi nggak, Pung? Itu mesti dialog yang akan datang itu. Jangan terlampau ke susu. Ojo ke susu. Ya, jadi BHM kemarin Saya dengar dari sini wisdom yang saya dapat dari Bang Rizal nih, ternyata mungkin juga ya bahwa yang kita semua nggak suka ini threshold itu bukan tidak mungkin loh, itu bisa dilakukan Kejadian, juga oleh Pak Jokowi ya. Kira-kira gitu ya Pak Bang Rizal ya. Kalau Jokowi lakukan itu, pertama saya salut. Yang kedua merupakan obat penawar. Bahwa selama ini, mohon maaf Mas Jokowi, tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Kalau turunkan threshold 0, artinya you facilitate berkembangnya Indonesia yang lebih amanah dan demokrasi. kan kuncinya di MK, Bang. MK udah Dan nolak. sekaligus, ya kan, dan sekaligus menghapuskan juga demokrasi kriminal di Indonesia. Nah kalau itu ada kreditnya Jokowi, kita harus kasih kredit. Itu legacy ya. Legacy dia. Yang lain-lain kan legacy. Dan itu akan sejarah akan mengingat tuh sampai kapanpun ya. Yang parlemen threshold atau Yang presiden. Presidential threshold. Governor and major. Semualah. Tapi poin gua adalah Jokowi sering berpikir bahwa legasi itu pembangunan fisik. Kagak ada pemimpin di dunia diingat karena bangunan-bangunan. Ya, tapi justru Kecuali Fir'aun. ya. Lebih gawat lagi. bukan ini karena piramidnya. Ya. Tapi yang lain-lainnya itu Bahaya. karena visinya Soekarno karena lawan kolonialisme, karena pembangunan Pak Harto, Gus Dur karena pluralisme, Habibie karena demokrasi. Jokowi nggak ada loh. Kalau proyek infrastruktur nanti juga ributin soal utang. Jadi ini kesempatan buat dia menegakkan legasi, dan itu sederhana, dia panggil aja iparnya, ajak makan siang, beres nih bareng. Dan kalau itu dilakukan maka Rizal Ramli diprabowokan oleh Jokowi. Artinya? Jinak lah dia. Oh. Dan waktu Menara Eiffel dibangun waktu itu pemerintahan siapa, Bang RR? Ada yang ingat. Nggak ada yang ingat, benar perempuan berarti. Iya. Perempuan berarti. Oke. Tapi kalau FDR semua ingat New Deal ya. Iya, New Deal. Ini beda. Bukan. Apa yang dikatakan Rizal tadi itu dari satu sisi. Saya melihat dari sisi lain. Coba apa dari sisi Opung? Iya kan? Tadi tidak ada satu tadi? Kasih dekat dulu, Bung. Kasih dulu dekat ini mic-nya, Opung. Tidak ada semacam satu trademark. Memang kan Kasih dulu investasi, Bang. Legacy warisan dari sisi itu tadi ya. Saya melihat dari sisi lain gitu loh. Apapun ceritanya, senang atau tidak senang, diakui dia presiden yang sederhana. Ya, itu aja artinya, dan tidak korup. Itu aja. Itu legacy utamanya nanti ya. Itu. Jokowi adalah kita. Dan kita sudah keluar dari satu periode yang sangat korup. Kalau itu aku beda. Gus Dur sederhana kan? Loh bukan Gus Dur. Bukan. Kalau itu aku sederhana. Korupsi zaman Pak Harto sangat terbatas di kalangan birokrasi. Karena siapapun yang terbukti disikat, si Bayu Aji atau siapa gitu. Hari ini terjadi desentralisasi korupsi ke bawah-bawah. Mulai dari kabupaten, provinsi,
dan magnitude-nya angkanya jauh lebih besar daripada persentase kerugian APBN maupun APBD dibandingin zaman-zaman sebelumnya. Ya, dan Jokowi nutup mata terhadap begini. Bisa dilihat dari rekening Brigjo. Nah, salah satulah, ya kan? Masa rekening brigadir aja Tapi sistem itu membuat itu ya. Iya dong. Ya, dengan sistem itu tadi. Ya. Ini kita mesti benahi semua, paham. Tapi Setuju, saya setuju. Kuliah dikit lah Jokowi soal hukum. Ajak tuh Bambang, ya kan. Hukum tuh penting, ekonomi penting, hukum lebih penting lagi. Oh, ini Bang Panda dong ahli hukum dia. Bambang. BHM. Oh, BHM. Hari Murti. Ajaklah ketemu Jokowi. Iya. Kalau Hari Murti ini banyak filosofi. Oke, Ari akan menutup forum lansia ini dengan satu kutipan dari Jangan pakai. Jangan. Senior citizen. Senior. Oke. Senior citizen. Ya. Ya senior. Ya pokoknya penerima vaksin tahap kedua inilah, lah. Ini forum yang nostalgic. Ya, forum Lebih romantik. berkawan. Lebih Ya. indah kan, nostalgic itu Ya, lebih indah. forum romantik. Iya, romantik kan. Ya. Emang kurang ajar si Budi nih, Bang. Ntar dibully netizen lagi loh. Iya. Yang yang komentar opung, yang ngasih analisis opung, yang dibully lu. Bang Rizal, dia nggak lihat penelitian sekarang kan kalau karya kreatif dan intelektual tuh usia produktif 60 sampai 80. Iya betul. Iya, betul. Iya benar nih, jadi lansia secara undang-undang tapi produktif secara iya. Aduh. Iya, Aman. Umur ini keniscayaan bertambah bang. Iya, Ya kan? iya. Jiwa muda ini yang perjuangan kan. Ayo, Bernie tutup Sanders, dulu ya. Soekarno. Oke. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar menggambarkan satu geographic backdrips. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang kuat bulat. Ia adalah satu kesatuan tekad. Satu kesatuan ideologis. Satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Suatu entity of social consciousness like a burning fire. Mantap. Itu dia. Demikian Ngaso pada hari ini. Merdeka. Merdeka. Sampai jumpa di Ngaso berikutnya. Top.